Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, dan malam. Selamat datang kembali di podcast tercinta kita, di podcast Jalan Bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Apa kabar teman-teman bisnis yang sedang menyaksikan acara ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, aman, dan tentram. Amin. Bersama saya Tata yang akan menemani kalian di sepanjang acara ini. Di podcast episode kali ini kita akan membahas bisnis bisnis MLM, multi level marketing, mungkin yang setahu saya sebutannya seperti itu. Nah, sekarang di hadapan saya ini sudah ada seorang narasumber yang pastinya sudah berpengalaman di bidangnya dan sampai saat ini sudah meraih banyak kesuksesan dari bisnis MLM ini. Kita saksikan di Mukanimah. Check it out. Nah, kita baru aja selesai liburan panjang sekolah. Bagi ibu-ibu yang pengen nyemangatin anaknya sekolah biar anaknya lebih trendy lagi ke sekolahnya, nih kita rekomendasiin tas Sukiku, brand asal Jepang yang bahannya itu awet, tahan lama, anti air. Dari segi harganya sangat terjangkau. Terus ditambah lagi dipakai oleh sama mama gigi loh, buat anaknya sekolah ataupun jalan-jalan. Nah, bagi ibu-ibu yang penasaran sama produk ini bisa langsung cek di toko kita di Zitech Store. Check it out. Yap, teman bisnis, balik lagi di podcast Jalan Bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Sekarang kita akan memasuki sesi pertama, sesi Mukadimah. Nah, sebelum itu kalau kalian yang ingin berbagi ilmu, edukasi, pengalaman, silakan datang ke sini. Yang bagi kalian yang punya usaha dan kalian sukses mengembangnya, yuk bagi-bagi ilmu di podcast ini, jadi kita sama-sama maju. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bisnis MLM. Namanya adalah MCI. Nah, sekarang sudah hadir di depan saya seorang wanita yang sangat tangguh karena beliau ini sangat sukses ya di bidang ini. Nanti kita akan bedah, kita akan tanya-tanya. Oke, sekarang kita sapa bareng. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan Mbak, namanya siapa? Boleh banget ya. Boleh. Oke, nama saya Yulia Hainum. Sebelumnya terima kasih untuk podcast Jalan Bisnis sudah Sama-sama mengundang ke acara yang luar biasa ini. Siap. Latar belakang saya apoteker, yang sebelum saya fokus di MCI ini sudah lama bekerja di bidang kesehatan. Oh, sebelumnya apoteker, ya. Tapi sempat menjenjang kuliah sampai kuliah? Ya. Saya lulusan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, dan setelah lulus itu sempat bekerja dulu selama 8 tahun, baru akhirnya full time di bisnis MCI. Wah, kenapa gitu sangat tertarik di bidang MCI ini, Mbak? Oke, sebelumnya memang udah pernah jadi employee gitu ya, udah tahu pola employee itu kan memang harus pergi pagi, kemudian pulangnya malam gitu ya, terus terima gaji tiap bulan gitu kan. Dan pada saat itu posisi saya terutama dalam kondisi finansial yang unstable ya, belum mapan lah ya, tapi punya banyak impian, punya banyak dream gitu. Itu membuat saya tersadar bahwa saya perlu bisnis gitu. Nah, bisnis seperti apa yang memang bisa dijalankan sambil bekerja. Jadi bergabung di bisnis ini saya masih dalam posisi bekerja. Oh, jadi sambil kerja sambil jalanin bisnis ini ya? Betul. Gitu. Nggak langsung resign gitu ya. Jadi coba-coba gitu ya, bisnis coba-coba. Sebenarnya sebelum jalanin bisnis MLM gitu ya, terutama MCI itu sebenarnya udah berkecimpung di bisnis online gitu ya, apapun dijual gitu ya. Coba-coba ya. Coba-coba ya, ambil untung 10.000, 20.000 aja udah senang gitu kan. Memang untuk tambahan uang, tambahan income gitu. Terus tapi Mbak Yulia ini kenal bisnis ini dari mana nih? Dari orang juga kah atau nyari informasi sendiri? Iya, kebetulan punya zaman dulu tuh pas ada BlackBerry ya. Ada teman BBM pasang status gitu ya, pasang story. Kemudian saya tanya, itu bisnis apa gitu kan. Dan sebenarnya tertarik bukan karena bisnisnya, tapi lebih ke produknya.
Waktu itu Awalnya produknya. Iya, produknya itu kecantikan ya, nano spray. Oh, nano spray. Itu fungsinya untuk apa tuh? Fungsinya untuk bikin wajah kita lebih glowing, lebih awet muda gitu ya. Jadi perawatan di rumah gitu kan. Karena saya kan tidak ada budget dan tidak ada time untuk perawatan di klinik ya gitu. Jadi begitu melihat ada produk yang kayak gitu, wah oke nih gitu kan, cocok nih buat saya yang malas dan nggak punya budget buat perawatan di klinik gitu. Terus seberapa yakin gitu Mbak sampai akhirnya 100% resign dan konsen nih di bisnis MLM ini? Yakinnya karena setiap bonus yang dijanjikan itu dibayarkan sesuai dengan haknya gitu. Kemudian pada saat menjalankan ini serius gitu ya, 4 bulan pertama gitu kan, itu langsung dapat trip gitu. Waktu itu pertama kali saya berangkat trip ke Beijing, China gitu ya, lihat tembok besar Cina. Jadi itu membuat saya tersadar, wah saya bertahun-tahun kerja di sebagai employee, sebagai karyawan, itu belum pernah dapat reward sampai ke luar negeri gitu ya. Tapi begitu saya fokus di sini 4-5 bulan, hadiahnya langsung berangkat trip, dan itu benar-benar gratis, cuma bawa koper, paspor, dan semuanya itu ditanggung sama company. Oh gitu. Nah itu teman bisnis. Jadi kalau teman bisnis konsentrasi ya di bidang yang pengen kira-kira sudah dipastikan ada hasil yang menjanjikan, difokusin gitu Mbak ya. Betul ya. Jadi langsung keluar tuh pada saat itu yang waktu dapat trip itu. Iya. Kan tadi latar belakangnya adalah saya pengen punya penghasilan tambahan gitu ya. Tapi bisnis apa gitu kan. Secara implisit saya udah pernah beberapa gitu ya, maksudnya memonitor bisnis konvensional gitu. Wah ini modalnya besar gitu kan. Terus udah gitu bisa nggak saya jalaninnya sebagai karyawan plus berbisnis gitu ya. Dan ini mudah gitu, bisa dijalanin sambil bekerja. Dan setelah difokusin ternyata hasilnya berkali-kali lipat gitu. Masya Allah. Jadi ya ini suatu bukti ya kalau teman bisnis menjalani usaha itu secara konsisten gitu kan, nggak melenceng sana sini. Ya ini ada buktinya. Mbak Yulia 4 bulan ya waktu itu, langsung dapat trip ya. Langsung dapat trip. Gitu sebuah penghargaan tersendiri mungkin ya buat Mbak Yulia, karena itu kayak batu pijakan buat saya. Oke, saya mulai fokuskan deh bisnis ini, sampai akhirnya memutuskan buat resign. Jadi tapi ada perasaan berat hati nggak ketika meninggal pekerjaan, karena kan itu salah satu sumber penghasilan ya sebelumnya gitu ya. Pasti ada ya. Karena kan kehilangan income bulanan, terus tiba-tiba namanya bisnis kan kita nggak ada gaji tetap ya. Memang kita dapat income-nya dari apa yang kita kerjakan setiap harinya. Nah, tapi berdasarkan hal itu makanya Mas Tata, ketika saya resign kan biasanya kan saya 10 to hour ya. Enggak sih, 8 jam sampai jam 5 gitu ya. Biasanya kerja Senin sampai Jumat gitu kan. Tapi itu resign berarti kan waktu-waktu itu saya kosong. Maka saya ganti waktu kerja saya ganti di bisnis ini. Meskipun gak full time seperti office gitu kan. Karena fleksibel ya. Iya, karena fleksibel. Tapi merasa sayang gitu kan. Biasanya kan saya kerja, terus sekarang saya gak kerja, saya harus ngapain ya? Saya fokus ke bisnis itu. Jadi ada sesuatu yang ngeganjel ya. Biasanya pagi kita berangkat, ini bisa santai dulu lah gitu kan. Tapi gimana tuh perasaannya dalam segi keyakinan Mbak Yulia sendiri, merasa kayaknya gue akan berhasil nih? Wah itu udah maksudnya nggak mungkin saya memutuskan buat resign kalau saya nggak yakin dengan bisnis ini ya gitu. Sebetulnya yang paling pertama saya rasain ketika saya resign itu adalah kepala enteng banget Mas Tata. Kepala enteng banget. Iya, jadi saya kayak lupa hari, lupa tanggal. Kan kalau misalnya kita employee ya, ini maksudnya tidak mendiskreditkan siapapun gitu ya. Ini pengalaman pribadi saya gitu ya. Ketika saya jadi employee gitu kan, itu kepala kayaknya bangun pagi, aduh belum ngerjain tugas yang ini, nanti ada deadline yang ini gitu kan. Sementara pas begitu saya sudah resign tuh itu semua hilang. Jadi kayaknya bukan Mbak Yulia aja deh, semuanya mungkin termasuk saya. Itu dia mungkin balik lagi ya teman bisnis. Jadi kalau teman bisnis yakin nih akan misalkan contoh kayak Mbak Yulia tadi, sebelumnya bekerja terus dia gue yakin ya mau bisnis ini. Nah itu pasti bisa ya Mbak ya? Iya betul. Oke, sekarang teman bisnis, nanti kita akan bicara yang serius Mbak nih di sesi kedua ini, namanya ada sesi serser. Nanti kita tanyakan lebih spesifik lagi tentang bisnis MLM MGI ini ya. Oke teman bisnis, kita akan balik lagi di sesi kedua di sesi serser.
Kalian bingung kalau lagi ada tamu mau suguhin makanan apa ya? Nah, kita mau rekomendasi ini. Bakso acuat dalam kemasan, udah dilengkapi dengan bumbunya. Jadi kalian tinggal masak aja. Bakso ini bisa tahan 1 bulan di freezer, bebas dari boraks dan bahan pengawet, dan dijamin kehalalannya. Jadi tunggu apa lagi? Klik link ini ya. Balik lagi di podcast Jalan Bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Sekarang kita memasuki di segmen yang kedua, yaitu segmen segmen serius. Balik lagi Mbak Yulia. Sekarang kita akan tanya-tanya tentang bisnis LMM MCI ini secara spesifik gitu ya. Mungkin teman-teman sendiri nih pasti bakalan bingung nih. MLM itu yang setahu saya, mungkin orang awam juga, itu dia kan multi level marketing yang mencari downline gitu ya Mbak ya. Seperti itu. Betul. Dan itu gimana sistem kerja MLM MCI itu kepada orang yang baru pertama kali mendengar lah. Contoh saya orang awam, gimana tuh Mbak? Oke. Sebetulnya saya agak kurang nyaman dengan kata-kata downline. Jadi kalau di sini saya mengistilahkannya kita mencari partner mencari mitra gitu ya. Karena kan memang harus sejalan gitu, betul, kan. Di sini kita bangun sebuah jaringan. Jadi untuk orang yang pertama kali mendengar kata-kata MLM itu, pesan saya jangan alergi dulu. Biasanya seperti itu, langsung kabur gitu. Wah, MLM nih gitu kan. Masuk langsung M-nya tuh bisa macam-macam gitu kan. Yang pokoknya konotasinya agak nggak enak gitu ya. Betul. Tapi justru teman-teman perlu memikirkan ya untuk bergabung atau menseriuskan bisnis MLM. Kenapa? Soalnya di bisnis MLM ini tuh kita akselerasi income. Akselerasi income maksudnya gimana tuh Mbak? Jadi bukan sekolah aja yang bisa diakselerasi. Percepatan untuk dapetin income dalam waktu yang lebih cepat daripada biasanya itu bisa lewat bisnis MLM gitu ya. Kalau kita jadi employee misalnya atau bisnis yang konvensional misalnya kan ya, itu kita mungkin waktunya bisa 5 tahun, 10 tahun baru BEP gitu ya. Baru bisa balik modal dulu. Karena konversinya kalau ya pegawai itu kan dari waktu ya. Kalau tapi elemen ini fleksibel ya. Fleksibel. Kemudian memang cepat. Apalagi misalnya kendaraannya teman-teman yang pilih juga bagus misalnya. Betul. Ya. Dalam hal ini jangan sembarangan pilih MLM juga gitu kan. Kita harus lihat company-nya, harus lihat produknya, sistemnya gitu. Dan di bisnis ini tuh udah 15 tahun. MCA ya, jadi tahun ya, sudah trusted company ya, trusted dengan company. Berbagai macam penghargaan yang diraih gitu. Nah ini adalah kendaraan yang tepat. Kenapa saya bilang akselerasi? Jadi 2 tahun, 3 tahun asal teman-teman seriuskan itu udah ada hasil yang luar biasa. Ya. Karena saya 10 tahun apa 11 tahun nih, 11 tahun saya di bisnis ini itu udah dapat income sampai di atas 15 miliar. 15 miliar? Ya. Saya juga ada sih, tapi ember. 15 miliar dalam waktu berapa Mbak? Kira-kira 11 tahunan lah. 11 tahun ya. Dan itu secara materi itu gede banget ya, 15 tahun. Belum tentu saya ya sebagai karyawan ngumpulin 15 tahun 15 miliar. Berarti 1 tahun di atas 1 miliar. 1 miliar ya? Iya betul. Wow, luar biasa. Iya, makanya saya bilang ini adalah akselerasi income yang goalsnya itu dapat passive income. Karena sebetulnya orang-orang bisnis jaringan seperti saya itu kan targetnya adalah kita pensiun sedini mungkin. Kalau orang-orang mungkin pensiun usia berapa biasanya? 65, 60 ke atas ya. Kalau bisa kita di usia 40 atau under 50 tuh udah pensiun. Pensiunnya udah slow living aja ya. Iya, betul. Keren. Pensiunnya tapi dalam kondisi kita finansialnya udah oke gitu Mas Tata. Oh gitu. Aset udah banyak gitu ya. Iya, bahkan income harian pun terus jalan. Ya. Itu karena dibantu sama partner-partner yang. Karena jaringan yang kita udah bangun. Oh gitu. Oke, terus mau tanya lagi, gimana tuh strategi Mbak Yulia cara untuk mendapatkan partner? Pendekatannya seperti apa? Betul. Ini pertanyaan yang menarik ya, Mas Tata ya, karena memang bisnis jaringan itu lebih akan cepat suksesnya kalau teman-teman ketemu dengan partner-partner yang memang sejalan, gitu. Jadi ada betul strategi untuk mendapatkan partner-partner yang hebat di jaringan kita, ada caranya gitu kan. Dan kebetulan di bisnis MCI ini ada support system yang ngajarin itu semua. Tapi mungkin secara garis besar saya bisa berbagi
berbagi sedikit sama teman-teman ya, bukan sebagai saya yang paling ahli ya Mas Tata, tapi kebetulan saya pelaku bisnis ini sampai 11 tahun gitu ya. Strateginya adalah kita cari partner-partner yang memang mau sevisi misi sama kita, yang mau fight gitu ya. Kalau bahasa gampangnya gini Mas Tata, misalnya kita lari ke dalam suatu community gitu ya, di situ saya bisa melihat bahwa mana orang yang kira-kira kepala geng gitu ya, kepalanya atau apanya itu biasanya saya jadi priority. Makanya kalau di bisnis MCI itu kita diajarkan untuk membuat daftar nama dan membuat skala prioritas. Nanti di skala prioritas tersebut itu kita biasanya kasih nilai. Nah, orang-orang yang nilainya tinggi ya secara dia mau belajar, terus kemudian temannya banyak. Pokoknya nanti kan ada klasifikasi penilaian dalam daftar nama tersebut. Nah, orang-orang yang nilainya tinggi ya, di atas 10 misalnya, itu kita kejar duluan. Kenapa? Soalnya kalau kita nggak kejar duluan gitu ya, itu nanti akan diambil orang lain yang pasti akan prospekin dia juga untuk join di sebuah bisnis MLM gitu. Jadi secara nggak langsung Mbak Yulia menjadi sistem support buat untuk partnernya ya, karena harus mendorong kan untuk ayo lu maju gitu kan, supaya ya satu misi tadi gitu kan. Betul. Pada dasarnya nanti semua member akan seperti itu Mas Tata. Karena setiap kita itu kan punya mitra di bawah kita yang memang kita perlu ajarkan, perlu duplikasi ilmunya gitu. Jadi tidak harus selalu menjadi orang yang didorong-dorong, tapi kita juga nanti akan mendorong orang lain, mensupport orang lain juga untuk melakukan hal yang sama gitu. Tapi kan terkadang nih Mbak Yulia, pasti kan misalkan saya baru join gitu kan, terus udah melihat kesuksesan Mbak Yulia, kadang kita suka merasa minder gitu. Wah, dia udah sukses duluan, gue bagaimana ya? Sedangkan gue di belakang gue masih 0 nih membernya gitu kan. Itu gimana Mbak Yulia secara nyikapin ada member-member yang seperti itu ya? Iya betul. Karena kan maksudnya saya pun misalnya ada di titik ini gitu ya, dengan 11 tahun pasti kan juga sama ya, dimulai dari 0. Betul. Jadi memang kita perlu kasih motivasi dan dampingi sih Mas Tata. Dampingi bahwa bisnis ini tuh mudah dikerjakan. Cuma satu syaratnya, kemauan buat belajar dan kemauan mengerjakan bisnis ini dengan ya antusias gitu ya, dengan senang, happy gitu. Betul ya, karena kalau kita nggak ngejalanin bisnis secara happy ya jatuhnya kan monoton aja gitu kan, ya segitu-gitu aja hasilnya. Jadinya beban ya Mas Tata. Iya, itu dia yang mau ketemu orang bawaannya jadi nanti ditolak, nanti dipikir, pokoknya terlalu banyak what if gitu kan. Jadi akhirnya ya nggak jalan gitu. Iya maksudnya harusnya sih ya, saya sebagai member harusnya atau partner gitu disebutnya tadi, harus berkaca diri ya, harusnya bisa mengembangkan diri sendiri gitu kan. Ternyata leader ya dipanggilnya, leader atau apa? Iya leader sih di sini kita panggilnya. Leader gue sukses nih ya, kita harus berkaca juga. Ya nggak usah males gitu kan, terus nggak usah skeptis gitu dengan bisnis ini gitu. Betul. Kan ya. Justru melihat itu adalah sebuah masa depan. Ketika kita ngelihat leader kita sukses, itu masa depan saya juga bisa seperti beliau gitu kan ya. Iya betul. Jadi itu selalu akan ditanam bawah alam sadar kayak gitu ya. Betul. Dan memang bisnis seperti ini tuh menciptakan banyak orang-orang yang sukses gitu, menjadi jutawan, menjadi miliarder dalam waktu secepat mungkin gitu. Jadi sesuai dengan teman-teman antusias kerjanya seperti apa. Nah itu sekarang partner di Mbak Yulia sendiri ada berapa nih sekarang untuk sekarang? Sudah lebih dari 100.000 member ya. 100.000 member ya, di bawah naungan Mbak Yulia. Betul. Ya. Masya Allah. Itu bukti dari berapa tadi? 11 tahun, 15 tahun ya? 11 tahun ya? Yang 15 tahun MCI ya, 15 tahun ngebangun bisnis ini. Mbak Yulia sudah menaungi 100 member di seluruh dunia bahkan ya. Karena kan nggak semuanya ada di Indonesia ya. Betul. Ada dari Taiwan, ya di benua Eropa pun ada gitu kan. Nanti boleh spill dikit gimana tuh caranya bisa dapetin member di luar negeri itu? Sekarang zaman canggih ya Mas Tata. Oh benar sekali. Digital online gitu ya. Dan setiap kita trip kan kita kan ada trip ya, ada reward trip yang jalan-jalannya tuh sampai 4 kali sampai 5 kali setahun. Nah, itu bukan tidak mungkin kita ketemu sama orang baru di negara yang kita kunjungin, yang akhirnya menjadi partner bisnis kita gitu. Tapi apa namanya, sesama orang Indonesia atau memang misalkan di banyak yang orang Indonesia yang memang tinggal di negara-negara lain, dan bahkan juga banyak orang negara tersebut yang bergabung gitu kan.
Nah, jadi bahkan maksudnya yang di benua Eropa aja ya, di Ireland itu member saya benar-benar pendatang, maksudnya dari negara lain, ada juga yang memang warga negara Ireland itu menggunakan produk MCI. Jadi memang produk kita sudah mendunia. Tapi itu member yang di sana juga sama juga dia memasarkan juga. Iya. Okay. Itulah enaknya bisnis jaringan gitu ya. Kita bisa buka cabang di mana aja gitu, tanpa biaya yang besar. Cukup betul, kita get partner aja di anywhere lah gitu. Iya. Yang menurut saya sih yang paling susah itu cara memotivasinya mungkin ya. Karena kan dari 100 member itu kan ya pasti kan yang tadi ya kita bicarakan ada yang bisa dikatakan males, mungkin main-main doang gitu ya, cuma coba-coba gitu kan. Nah itu kan 100 member tuh Mbak Yuda punya penilaian sendiri ya dari 100 member. Kadang ada screening awal ya, Mas Tata. Tapi kan nggak sepenuhnya mewakili dia adalah seperti itu. Kadang kita dari awal ini kayaknya akan jadi leader besar saya nih, ternyata ya kita nggak bisa expect terlalu tinggi gitu ya. Tapi justru orang-orang yang pertama kali kita lihat, aduh kayaknya ini mah cuman coba-coba, ternyata dia yang jadi gitu kan ya. Nggak 100% semuanya sesuai dengan prediksi kita. Itulah gunanya support system yang memang diajarkan di bisnis ini. Nah teman-teman bisa belajar sambil fun banget, dan kalau kita ikutin sesuai dengan sistemnya, teman-teman bisa sukses sama-sama, dan itu nggak perlu waktu lama di sini. Itu pembelajaran buat kita semua ya. Jadi memang ya harus satu misi pertama tadi ya, terus juga harus ya udah ikutin aja Pak kata leader nih, udah ada contohnya leadernya bisa sukses, kalian pun pasti ya bisa sukses juga. Mungkin karena ini Mas Tata ya, ketika join di bisnis MLM dalam hal ini misalnya bisnis MCI gitu ya, kan dia kan kategori joinnya kan relatif murah ya, di bawah 5 juta aja udah bisa jadi member. Modal bisnisnya cuma di bawah 5 juta ya. Nah itu membuat kadang-kadang orang ya udahlah joinnya cuma 5 juta ini, jadi nggak ada satu paksaan yang membuat mereka tuh harus sukses gitu kan. Karena atau mereka punya bisa dibilang background gue masih mungkin ada penghasilan lain, jadi ya udah cuman sekedar kadang-kadang ada yang begitu, gitu juga, belum terlalu merasa butuh untuk menambah income gitu ya, sudah cukup dari A, B, C misalnya ya. Tapi kalau misalnya Mas Tata join sebuah bisnis gitu ya, misalnya modalnya 100 juta, ada paksaan nggak? Biasanya ada paksaan, ini 100 juta kalau nggak melayang nih saya bisa rugi total gitu kan. Mau nggak mau balikin. Tapi karena modalnya relatif sangat kecil gitu jadi ya, kepikirannya kecil 4 juta gitu ya. Udahlah anggap beli produk gitu kan. Padahal justru kalau kita seriuskan Mas Tata ya, itu hasilnya makan tadi saya bilang, saya dalam 11 tahun aja bisa sampai 15 miliar gitu. 11 tahun 15 dengan apa? Padahal kita nggak pakai ribet-ribet ya, nggak perlu sewa tempat gitu ya, nggak perlu rekrut karyawan, nggak perlu bangun sistem gitu. Itu semuanya udah tinggal jalanin aja. Karena sebetulnya Mas Tata saya juga sebenarnya pelaku bisnis konvensional juga gitu. Sampai sekarang nih? Atau justru karena saya tidak berhasil gitu ya, rugi total sampai ratusan juta gitu ya, bukan rugi ya, kemarin saya bilangnya juga itu adalah anggap aja lah uang belajar saya. Saya bangun bisnis gitu ya, pengalaman, dan ternyata belum sukses di bisnis itu. Jadi buat saya oke lah, bisnis yang zero risk itu memang bisnis MLM. Ya ini mungkin satu pembelajaran buat kita semua. Jadi kayaknya tuh orang yang udah fokus di bisnis yang udah sukses itu ya mungkin ya udah di situ aja. Mungkin ya itu saya pribadi. Tapi kalau udah mencoba cabang-cabang yang lain ya kayak tadi gitu kan, Julia merasakan rugi dan akhirnya gue nggak cocok, ya udahlah kembali ke MCI lagi kan gitu. Iya. Karena tadi modalnya saya join MCI kan di bawah 5 juta. Iya. Sementara saya pernah bangun sebuah bisnis sampai ratusan juta, ya belum beruntung ya. Akhirnya tutup bisnisnya. Tapi kalau untuk sekarang bisa dibilang udah sekarang di MCI aja atau mau coba lagi nggak sih? Kayaknya enggak. Justru uang ratusan juta yang sudah saya investasikan itu membuat saya terpikir atau tersadar, ya udah bisnis yang gampang, yang nggak pakai resiko macam-macam, udah fokusin di sini yang hasilnya udah kelihatan. Betul, gitu. Apalagi udah ada 100 member, mungkin ya sekarang 100.000 member Mas Tata. Iya 100.000 member kan. Ya udah sekarang yang 100-100-nya itu dimotivasi gitu aja ya. Iya. supaya dibantu supaya merasakan hal yang sama. Dari bisnis ini tuh kita bisa punya income tambahan, bahkan bisa mewujudkan apa yang teman-teman biasanya impikan ya. Mau punya rumah tambahan gitu ya, mau
pergi ibadah ke tanah suci, bahkan sama orang-orang tersayang di keluarga besar, itu bisa banget. Jalan-jalan nggak perlu pakai tabungan, Mas Tata. Tabungannya simpen aja buat beli rumah baru. Mantap. Jalan-jalannya gratis aja dari MCI. Dapat saku nggak tuh? Dapat dong, dapat saku. Soalnya gini, kadang kita bingung nggak sih Mas Tata? Saya pengen traveling ke negara apa ya? Budgetnya berapa ya? Kan kadang kan gitu ya. Betul, tapi di MCI saya nggak perlu pusing itu, udah disediain negaranya, disediain destinasinya, dipilihin restorannya, dipilihin hotelnya, udah pokoknya tinggal bawa diri bawa koper gitu dan nikmatin trip yang disediakan sama MCI. Oh, itu teman bisnis menarik kan? Kalau teman bisnis merasa tertarik, mungkin nanti kita akan kasih link-link untuk joinnya, informasi tentang MCI ya. Nah, ini pengalaman yang paling menantang terbesar ketika Mbak Yulia bisnis di MCI ini apa? Tantangan yang terbesar yang sebetulnya ada 2 hal sih ya. Kalau paling kan sebenarnya harusnya 1 ya, tapi ini mungkin saya mau sharing 2 hal. Yang pertama nih Mas Tata, tantangan buat saya pribadi yang terbesar dalam menjalankan bisnis ini adalah mengalahkan rasa underestimate gitu loh. Karena gini, orang kan nilainya MLM gak bakalan kaya, bisnis MLM cuman menjual janji-janji. Pertama ya, orang-orang udah skeptis duluan sih. Betul, menjual mimpi gitu ya. Nah, kita mau nggak ngalahin rasa ego itu? Karena kan kadang orang malu ya, malu sama temen, lu MLM lo gitu kan. Nah, itu kita mau ngalahin rasa ego itu dulu nggak di awal, supaya kita jalan bisnis ini tuh plong gitu Mas Tata. Terus nggak, kalau orang jalanin bisnis malu, gimana mau promote, gimana mau branding? Dalam hati aja masih gengsi gitu kan, masih gengsi, aduh bisnis MLM, malu nih sama tetangga, malu nih sama teman terdekat. Tapi teman-teman kalahkan rasa itu dulu, bahwa dengan bisnis yang seperti ini, itu tuh bisa membawa lebih cepat, tadi saya bilang akselerasi income, dengan cara yang fun banget gitu. Itu pertama yang saya kalahkan, ego itu. Kedua, kalau teman-teman nanti sukses di bisnis ini, itu siap-siap dapat percepatan income yang tiba-tiba tuh wow gitu, booming gitu loh, maksudnya nggak bersangka-sangka aja gitu ya. Jadi banyak gitu Mas Tata. Mungkin buat orang-orang yang kayak saya gitu ya, yang awalnya duit itu saldonya ampun deh, nangis sekali kalau ngeliat saldo. Tiba-tiba dikasih anugerah sama Allah gitu ya, dari bisnis ini tiba-tiba banyak, bahkan income sampai ratusan juta per bulan. Kalau misalnya nggak siap secara mental Mas Tata, akhirnya ujung-ujungnya apa? Hedon, flexing. Ya, flexing gitu ya. Nah, itu tantangan terbesar kedua adalah kita menjadi lebih bijak dari apa yang dititipkan sama Tuhan melalui bisnis ini. Kita selektif lagi apa yang mau kita investasikan lagi dari bisnis. Pokoknya yang penting adalah manajemen finance ya. Betul, karena banyak juga yang udah sukses ujung-ujungnya jatuh lagi. Ya karena tadi kan malah jadi jumawa. Atau nggak bisa manage keuangan, akhirnya jadi berantakan keuangannya gitu. Nah, itu menjadi hal yang tantangan buat teman-teman. Siap buat sukses gitu. Siap buat suksesnya itu saya 100%, mungkin 1000% setuju tadi apa yang dibilang Mbak Yulia. Ya itu tadi, kalau kita udah mendapatkan suatu kesuksesan ya udahlah, kita singkirkan ego kita dulu. Terus ya untuk flexingnya janganlah gitu kan, lebih baik kita berbagi gitu kan. Terus mungkin kita lihat ada bidang investasi yang bisa kita gandakan lagi kan, bisa juga kan. Nah, itu juga akan berkontribut untuk ya sama keluarga kita, teman-teman kita kan, seperti itu ya Mbak Yulia. Makanya di tahun ke-11 ini saya malah makin on fire di bisnis ini, karena saya sadar betul Mas Tata bahwa bukan hanya saya loh yang harus merasakan ini. Masih banyak 100.000 member di bawah jaringan saya yang juga harus merasakan hal yang sama gitu. Nah, nanti mungkin melalui podcast ini di 100 member ribu Mbak Yulia termotivasi ya gitu kan, yang tadinya tengkurap sekarang ya bangkit gitu ya. Jangan sama-sama yuk. Jangan pada mager ya. Terus gimana Mbak Yulia untuk kiat-kiat khusus nih untuk kepada member-member 100 ribu ini? Kiat-kiat khusus ya? Kiat khususnya. Ya kan tadi selain kerja keras dan segala macamnya, ada lagi nggak? Ya sebetulnya dalam kondisi namanya kondisi bisnis ya. Kadang ada di atas, kadang di atasnya lagi. Betul, nah itu yang kadang semua pasti orang rasakan tuh. Iya. Kadang kita perlu challenging banget gitu ya dalam menghadapi situasi ekonomi yang saat ini gitu ya. Teman-teman,
PHK di mana-mana gitu ya. Jadi ya, yang mau saya kasih motivasi adalah PHK di mana-mana lebih sulit nyari pekerjaan baru gitu ya dibandingin teman-teman seriusin jalanin bisnis MCI. Ini nggak ada resikonya paling cuma dicibir, resikonya paling cuma diejek-ejek dikit gitu ya, atau dia dijauhin teman karena ntar dia ditawarin nih gitu ya. Ya paling itu aja resikonya, nggak ada resiko yang macam-macam. Fokusin gitu ya, jangan nyerah, jangan cepat nyerah Mas Tata. Karena di bisnis ini tuh memang perlu ketekunan, perlu keyakinan yang kuat bahwa saya bisa loh membawa orang lebih banyak lagi buat sama-sama sukses di MCI. Oke, itulah kiat-kiat sukses dari Mbak Yulia yang sudah kita akumulasiin tadi, keuntungannya udah sampai 2 digit M ya. Kalau saya ember, kalau Mbak Yulia M beneran gitu. Oke, teman bisnis, tadi Mbak Yulia sudah berbagi pengalaman, berbagi kiat-kiat. Nah, semoga kalian termotivasi dan juga jangan mencibir tentang bisnis MLM ini, nggak sembarangan ya. Sudah ada Mbak Yulia contohnya, beliau sukses. Nah, sekarang kita akan memasuki di segmen yang ketiga, yaitu segmen santai Sansan. Check it out. Yap, balik lagi di podcast Jalan Bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Sekarang kita telah memasuki sesi yang ketiga, di sesi Sansan santai. Di sini Mbak Yulia, kita akan ngobrol santai nih. Nah, di depan saya nih udah ada piala apa nih Mbak? Boleh dijelasin nggak nih? Kayaknya menarik banget nih. Ini plakat 1 miliar. Di sini ada bacaannya yang kedua. 1 miliar yang kedua? Iya. Udah berapa kali kalau boleh tahu? Ini yang kedua. Oh, yang kedua ya? On the way yang ketiga, keempat dan seterusnya. Oh gitu ya. M beneran berarti ya, bukan ember. Betul, karena di sini kita cash reward bisa berkali-kali Mas Tata. Oke. Ini yang kedua ya? Yang kedua, 1 miliar ya. 1 miliar ya. Oh, kalau yang sebelahnya ini? Ini yang sebelahnya ini adalah gift ya untuk semua peserta yang hadir di anniversary MCI yang ke-15 tahun. Kemarin 4 Mei di Ancol. Di Ancol. Iya. Itu seluruh member seluruh peserta yang hadir dikasih gift ini senilai 1 juta rupiah. Senilai 1 juta rupiah. Yang datang berapa itu? Yang datang ribuan ya. Ribuan ya? Iya. Mungkin bisa dikalikan sendiri ya. Bagi-bagi hadiah MCI. Nah, itu yang di belakang-belakang lagi? Di belakang ada piala eksekutif ya. Itu 250 juta yang saya sudah dapat 6 kali. 250 juta 6 kali. Ya, coba dihitung. Terus tuh yang di bawahnya? Kebetulan di rumah adanya plakat waktu pas trip umroh. Jadi setiap trip itu selalu dikasih trofi ya, dikasih plakat. Oh gitu. Jadi penghargaan. Jadi ada pencapaian terus. Misalnya kan tadi Mbak Yulia pertama ke Beijing ya? Ya, itu pertama kali ke Beijing. Itu reward yang pertama? Kasih pertama kali menjadi trip achiever ya. Namanya first trip achiever. First trip achiever. Itu udah maksudnya untuk pencapaian seperti itu harus berapa dapetin? Kita kumpulin poin dan poinnya relatif kecil. Makanya yang achieve itu nggak hanya puluhan, tapi ribuan ya. Iya. Skemanya masih yang saya tahu sih kiri kanan ya. Betul. Kiri kita keseimbangan kiri dan kanan namanya binari ya. Binari. Iya. Jadi kalau dapetin kayak contoh tadi yang di Beijing itu ada berapa? Kita achieve poin. Achieve poin ya. Oh, bukan karena membernya misalnya sebelah kiri berapa, sebelah kanan berapa gitu. Otomatis ya? Otomatis sama ya. Kumpulin poin dengan get member itu kita sejalan. Oh gitu. Kalau boleh tahu untuk pencapaian 1M sendiri poinnya? Poinnya 20.000. Dan itu nggak dikerjain sendirian. Makanya dari awal saya selalu bilang ini bisnis jaringan, kita temukan partner yang sejalan dan sevisi misi. Ketika kita bantu jaringan-jaringan kita buat juga sukses, memiliki income, itu otomatis 1 miliar, 500 juta gitu. Dari awal makanya saya senang bisnis ini tuh karena kita nggak egois gitu Mas Tata. Semakin kita bantu member-member kita buat sukses juga di bisnis ini, makin banyak income yang dikasih lagi. Ya, kecipratan lah ya. Ya, betul. Wah, pokoknya adil bisnisnya. Oh ya, memang harus begitu kalau bisnis fair banget ya. Masya Allah, ini on the way yang ketiga ya. On the way yang ketiga. Dan itu semuanya udah jadi macam-macam Mas Tata. Oh ya. Ya pastinya kalau bisnis kayak gini kita perlu bangun aset juga ya. Maksudnya udah jadi properti di mana-mana gitu kan. Dan bisa berangkatin keluarga umroh itu luar biasa deh. Dan tahun depan nih mohon doa ya buat Mas Tata dan teman-teman. Insya Allah tahun depan saya haji plus bersama kedua orang tua. Itu murni dari
bisnis MCI bisnis ini. Oh, oke. Gitu. Itu teman bisnis sudah menyaksikan sendiri ya perjuangannya, kisah sukses dari Mbak Yulia sendiri sudah membuktikan bahwa di bisnis MLM ini nggak perlu diragukan lagi kalau kalian itu fokus, terus konsisten, terus nggak egois, terus ya anti malu ya sama orang-orang, udah cibiran-cibiran orang dikesampingkan, kita fokus aja ya Mbak Yulia ya, cari partner-partner yang sesuai dan satu misi ya. Gitu. Tadi seperti tadi ya, luar biasa. Gampang kan? Gampang sih, kalau ngomongnya gampang. Tapi ngelakuin gitu ya mungkin saya sendiri berkaca sih, saya akan belajar dari seorang Mbak Yulia ini dalam waktu yang kalau saya bilang 10 tahun itu memang berasa lama ya, tapi ketika kita udah meraih kesuksesan kayaknya tapi di tahun-tahun kedua ketiga tuh udah ada result Mas Tata. Udah ada result ya. Iya. Jadi nggak usah nunggu 10 tahun kayak saya, iya, enggak. Bener. Kalau teman-teman fokusin aja ya, minimal 4 bulan tadi aja kita udah dapat trip gitu. Coba kerja di mana? Iya 4 bulan kerja udah dikasih jalan-jalan ke luar negeri. Iya, benar. Di bisnis ini. Iya, di tahun 1, tahun kedua udah bisa beli kendaraan. Di tahun ke-5 ke-6 bisa bangun rumah ibadah, bangun masjid. Jadi macam-macam gitu. Pencapaian itu bisa banyak kalau mau dijelasin tuh banyak banget, nanti takutnya kan durasi ya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ceritanya itu kalau memang kita kan santai nih, jadi pengalaman menarik, terus achievement kayak gini nih perlu banget. Yang menarik tuh ya Mas Tata ya, saya benar-benar bisa ngerasain beli mobil tuh kayak beli gorengan. Asik, gorengan catat. Jadi dapat cash reward, waktu itu cash reward 250 juta kalau nggak salah, yang keberapa ya? Yang ketiga atau yang keempat saya lupa. Itu saya niat mau kasih kendaraan ke orang tua, mobil gitu, mau beliin mobil buat orang tua gitu ya. Itu pagi saya izin sama orang rumah gitu ya, mau pergi dulu ya ke dealer gitu kan. Sorenya saya udah bawa pulang itu mobilnya. Waduh, luar biasa. Karena memang uangnya udah tersedia gitu. Betul. Langsung cash, terus teman-teman, bukan teman-teman, keluarga, orang tua, mama ya, itu kaget banget gitu ya. Karena benar-benar yang surprise gitu. Dan karena memang di sini tuh kalau dikasih bonus ya dulu ya 3 kali sehari, kalau sekarang kan real time. Real time itu maksudnya sekali teman-teman memang closing dapat fee langsung ditransfer. Tapi dulu tuh 3 kali sehari, pagi, siang, sore tuh itu ngerasa kalau misalnya kita belanja gitu Mas Tata ya, itu kan kalau ibu-ibu atau mama kayak saya kan pasti ngeliat yang barang-barang diskon gitu ya. Itu belanja tuh nggak lihat harga. Itu saya rasain banget. Iya, itu suatu kebanggaan sendiri ya. Kayaknya dulu buru-buru begitu gitu kan. Nyari yang diskon gitu ya. Atau enggak beli 1 bonus 2 gitu. Nungguin dulu nih gitu kan. Nungguin sampai dapat duitnya dulu. Nah, ini alhamdulillah sih dikasih anugerah melalui bisnis ini. Iya, tapi ya itu tadi balik lagi, please teman-teman jalan bisnis jangan mencibir suatu bisnis apapun. Nah, menurut saya walaupun itu MLM, ada yang bilang katanya bisnis mulut ke mulut gitu kan. Jadi ya tolonglah dikesampingkan. Jadi kalian cukup fokus aja. Terus tadi belajar pembuktian juga. Sih Mas Tata. Dulu juga saya sering kok dijauhin sama temen, dianggap sebelah mata gitu kan ya. Dijauhin. Nah, itu dia tuh. Itu saya alamin gitu kan. Tapi kesini-sini karena memang sudah banyak achievement dari bisnis gitu ya, dan memang yang paling dijaga adalah jangan berubah ya. Jangan jumawa tadi gitu ya. Tetap berteman, bersilaturahmi dengan siapapun gitu ya. Yang ada akhirnya sekarang teman makin banyak gitu ya. Jadi saya nggak ngerasain lagi tuh dijauhin. Ya karena udah melihat hasilnya kali ya, kesuksesan Mbak Yulia sendiri udah terpancar. Jadi teman-teman ya kayak magnet sendiri ya kan, gitu kan. Jadi nyamperin. Jadi nggak perlu dipaksa-paksa. Mereka juga akan melihat dengan mata mereka sendiri bahwa oh ternyata bisnis seperti ini tuh bisa juga jadi pilihan. Itu dia pilihan. Jadi banyak pilihan, tapi kalau udah masuk ke satu pilihan ya udahlah situ aja ya. Sebenarnya mau jadi employee, mau jadi pebisnis, mau jadi ibu rumah tangga, profesi apapun, ditambah dengan jalanin bisnis multi level marketing, MCI terutama, itu bisa banget. Nah, itu dengerin. Jadi tadi mungkin Mbak Yulia fokus resign gitu kan. Tapi sekarang kalau teman bisnis buat sampingan bisa ya? Bisa ya, sambil kerja. Bisa banget. Bisa banget ya. Jadi biarin deh gaji bulanan setiap tanggal 25 misalnya. Dapat gaji harian dari MCI. Nggak nolak kan? Nggak nolak.
Siapa yang nggak mau duit gitu? Buka pintu rezeki dari mana aja ya Mas Betul, Atta ya. betul. Karena kan 9 dari 10 pintu rezeki itu berdagang sebetulnya. Betul, udah dapat dari kerja terus berdagang lagi, kayaknya pencapaian double banget tuh. Oke, teman bisnis, menarik banget kan di bisnis MCI ini. Ya udah, langsung join aja, langsung tanya-tanya aja nanti sama Mbak Yulia, ataupun nanti bisa cari informasi sendiri. Jadi teman-teman bisa membandingkan ataupun mungkin belajar bisnis ini kayak gimana sih. Jadi bisa ada pengembangan untuk diri sendiri. Oke, di sesi yang ketiga ini, Sensi Sansan sudah berakhir. Kita akan memasuki sesi di Cucur. Check it out. Yap, balik lagi di sesi Cucur, sesi curhat. Nah, ini sesi yang terakhir. Biasanya kita akan curhat-curhatan nih Mbak. Cialah, curhat-curhatan. Agak deep nih kalau dengar curhat nih. Gitu. Biasanya kan ini apalagi perempuan lebih mengambil dari perasaan, ya nggak? Gitu. Jadi biasa yang kita ambil di sesi ini pasti seseorang sering gitu ya mengalami sebuah kisah yang bisa dibilang itu menjadi titik balik dia, gitu kan. Kira-kira dari Mbak Yulia sendiri ada nggak? Bisa ceritain nggak ke kita semua nih, gimana ketika Mbak Yulia lagi ada sesuatu yang down banget, akhirnya gue bangkit gitu. Ada banget Mas Tata. Ya, jadi kalau boleh diilustrasikan kayak roller coaster, iya. gitu ya. Jadi pertama lagi nanjak-nanjak tiba-tiba harus drop gitu kan, nanjak lagi, drop lagi, dan itu terjadi bahkan badainya tuh bisa 2-3 kali gitu. Tapi badai pertama tuh buat saya cukup berat gitu Mas Tata. Dimana ini memang lebih ke kehidupan pribadi ya Mas Tata ya. Ada ketidakberhasilan saya dalam menjalankan kehidupan pribadi yang itu kaitannya dengan bisnis ini gitu kan. Yang menyebabkan pro dan kontra gitu kan. Sampai akhirnya yang lagi lagi on-nya, lagi on fire-nya jalanin bisnis MCI ini, tiba-tiba tuh ada masalah pribadi, terus jadi harus berhenti, stuck gitu kan. Sempat memutuskan untuk apakah berhenti aja jalanin ini gitu kan ya. Tapi karena ingat ada amanah banyak member yang memang masih membutuhkan untuk didampingi, dan saya juga masih cinta dengan bisnis ini, itu membuat saya jadi lebih bangkit lagi Mas Tata. Ya, yang sampai gimana ya, saya takut nangis nih Mas Tata. Sebenarnya sudah menjadi hal yang ya harus diterima sih gitu ya, bahwa memang sebuah profil gitu ya, profil dalam hal ini kan bukan gimana Mas Tata ya, mungkin kan karena saya juga punya amanah di jaringan gitu ya. Profil saya memang perlu bahasanya nih ya, perlu jadi panutan gitu ya. Nah, sementara saya gagal gitu dalam satu hal. Nah, itu membuat saya jadi titik baliknya adalah saya nggak boleh gagal lagi di tempat yang lain gitu. Jadi ketika saya tahu saya pernah gagal di satu tempat gitu ya, saya nggak boleh gagal lagi di tempat yang lain gitu. Dan syukurnya manajemen MCI itu memberikan saya waktu buat recovery, buat memulihkan gitu ya. Supportnya benar-benar support, itu makanya saya anggap bisnis ini adalah sebuah keluarga gitu ya. Saya bangkit lagi Mas Tata, bangkit lagi, dan akhirnya growth lagi bersama dengan tim makin besar. Dan ternyata badai kedua datang lagi. Itu juga sempat bikin saya Masya Allah gitu ya, angin badai yang pertama aja saya berat banget buat bangkit gitu ya. Tapi begitu dapat ujian lagi, saya ngerasa gini, gunung yang kemarin lebih tinggi dari ini saya bisa ngelewatin tebingnya gitu ya. Jadi ketika saya dapat lagi badai yang kedua, saya yakin masih ada orang-orang yang masih mau bersama saya. Itu saya ditinggalin Mas Tata, saya ditinggalin sama banyak member yang udah mungkin gak percaya lagi sama saya gitu ya. Ada penggiringan opini yang mungkin merugikan saya secara pribadi gitu ya. Tapi akhirnya berjalan dengan waktu ya, Allah bantu saya lagi gitu ya, dan sekarang kondisi bisa pulih kembali dan saya bersama orang-orang yang memang masih setia di bisnis ini gitu Mas Tata. Dan itu
berat banget gitu. Dan akhirnya membuat saya titik baliknya adalah saya makin dekat lagi dengan Sang Pencipta ya, bahwa pada saat kita lagi sesulit apapun, titik terendah sekalipun gitu ya, itu yang bantu ya pastinya Allah gitu ya. Allah kirimkan banyak bantuan dengan orang-orang yang tulus, dengan orang-orang yang baik gitu ya. Jadi kayak filter circle terdekat kita yang mana yang kira-kira memang kurang baik buat kita itu diambil, dan gak perlu sedih gitu. Ternyata Tuhan gantikan lagi dengan yang lebih baik. Jadi makanya tadi saya bilang roller coaster, ada di atas terus tiba-tiba drop, itu bikin saya tuh benar-benar mentalnya drop. Tapi akhirnya hiburan saya waktu itu apa Mas Tata? Saya kan sering menangis ya. Saya menghibur diri saya gini, Yulia, kamu masih nangis di atas mobil BMW loh, jadi nggak usah sedih-sedih banget gitu. Itu bikin saya, oh ya, masih banyak hal yang perlu disyukuri. Jadi ingat, kita di sini ini bukan sendirian, masih banyak orang lain yang perlu saya bantu, yang juga akan membantu saya lagi gitu, Mas Tata. Oke, ini tadi yang balik lagi ke awal. Sebenarnya di dalam bisnis ini kan tanpa paksaan, betul ya? Betul. Mbak Yulia. Dan Mbak Yulia itu menjalannya itu dengan sepenuh hati ya. Saya sih agak bingung juga ketika kita sedang menjalani sebuah perjalanan kesuksesan, tapi ya ada satu pihak gitu yang tadi Mbak Yulia sebut itu, kenapa nggak bisa support gitu loh. Dalam artian ya harusnya kan bisa aja support gitu, tapi tanpa harus ada huru hara tadi, seperti itu kan. Ya, people come and go ya Mas Tata. Ketika jalan pun nggak pasti selalu visi misi sama. Betul. Ya mungkin di tengah jalan kita berbeda tujuan lagi gitu ya. Ya udah, jalan masing-masing. Yang penting buat saya janganlah saling menyakiti gitu kan. Kalau emang udah nggak sejalan, ya udah pisah di tengah jalan dengan cara baik-baik gitu kan. Ya udah, kamu mau ke kiri, saya ke kanan ya. Nanti kita sama-sama ketemu kalau di titik sukses gitu kan. Tapi kan ada orang yang mungkin udah nggak sejalan, teman jalannya dijatuhin gitu kan. Nah itu kadang memang kita temukan di dunia bisnis seperti itu, mungkin hal yang biasa. Tapi saya pribadi ya, terutama Mas Tata, saya nggak mau tim dan jaringan saya ya, janganlah kita naik dengan menjatuhkan orang lain. Kita naik dengan sendiri tanpa menjatuhkan orang lain, bisa kan? Setuju. Ya karena di bisnis manapun ya, walaupun ini bisa dibilang bisnis MLM, kirain saya tuh badainya itu ya nggak seperti badai di bisnis konvensional gitu kan, ada persaingan. Ternyata ya ada juga. Ada juga. Dan itu ya itu kembali lagi ya ke diri sendiri ya, gimana kita secara bijaknya ya mengatasi masalah itu dengan tidak menjatuhkan orang lain, seperti itu. Dan itu saya setuju banget, Mbak Yulia. Dan pesan akhirnya adalah ketika kita sudah tidak suka dengan seseorang gitu ya, ingat aja deh apa kebaikan yang bisa kita ingat dari orang tersebut. Jadi enggak diselimuti dengan banyak kebencian gitu kan. Masa sih satu orang itu isinya negatif semua, kan nggak mungkin ya Mas Tata ya. Ada hal positif. Ada hal positifnya, itu aja yang diingat gitu ya. Nggak apa-apa nggak jalan bareng, tapi jangan nyakitin orang lain. Ingat mereka pernah ada dalam kehidupan kita, pernah berjasa, pernah berbuat baik. Jadi tetaplah menghargai mereka sebagai teman yang pernah dekat dengan kita. Yap, itulah pesan-pesan dari Mbak Yulia. Dan di sesi curhat ini sangat deep banget gitu ya. Terima kasih nih Mbak Yulia udah sebenarnya nahan nangis nih ya. Nangis ya, tapi cuma takut makeup luntur kan, jadi saya nggak nangis nih Mas Tata. Ya itu, terima kasih banget udah berbagi pengalamannya di sesi curhat ini, karena nggak semua orang bisa cerita secara lugas, ataupun mungkin sebelumnya mereka agak terlalu privacy, dan Mbak Yulia di sini lugas banget gitu ya. Dan kita pun jadi insight sendiri nih, jadinya belajar gitu untuk bagi kita sendiri dan teman-teman bisnis yang sedang menyaksikan acara ini. Oke, teman bisnis, semua sesi sekarang sudah berakhir dan acara kita pun pasti akan berakhir. Dan jangan lupa ya, di like, di subscribe, di komen juga dong sekalian. Nah, balik lagi bagi teman-teman yang pingin hadir di sini, silakan menghubungi tim kami ya. Nanti ada di deskripsi. Kita berbagi ilmu dan edukasi. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Yulia. Aku juga terima kasih banyak ya untuk Jalan Bisnis. Betul banget, tagline-nya keren banget. Tagline-nya ya. benar. Karena di setiap bisnis pasti ada jalan. Iya benar.
nggak mungkin buntu. Iya. Nah kalau jalan udah ada, tinggal mau nggak gitu kan? Siap. Ditelusuri Mbak Lia. jalannya sampai finish gitu. Siap. Oke, bagi temen bisnis yang mau join ataupun mau tahu apa itu MCI, bisa langsung klik di websitenya aja ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Thank you so Yulia. much ya Jalan Bisnis dan Ya, Mas Tata. Oke, bye-bye. Bye.